Mohon izin sebentar aja 5 menit. Selamat siang. Kita mulai ya. Apa PPT saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Oke. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. ya, oke. Mohon maaf kalau hari ini saya harus kuliah melalui Zoom karena berada di luar Surabaya. Ya, baik, topiknya hari ini adalah bioteknologi hewan. Nah, terus kemudian minggu depan lagi, semoga minggu depan saya bisa kuliah offline, ya, karena sepertinya tidak ada acara minggu depan terkait dengan regulasi etika bioteknologi untuk minggu depan. Ya, sekarang bioteknologinya. Ya. Kalau kita bicara mengenai bioteknologi hewan, ya sekarang sudah sangat maju lagi di bidang bioteknologi hewan karena sudah ada beberapa eh, kalau dulu namanya rekayasa genetika untuk merubah genetik hewan yang sifatnya adalah memasukkan atau mengeluarkan salah satu gen dengan cara yang acak. Acak itu artinya memasukkannya tidak didesain tempatnya di mana, tetapi sekarang sudah ada CRISPR-Cas9 yaitu suatu guide mRNA yang menempatkan potongan DNA pada suatu tempat gen tertentu. Sehingga untuk membuat hewan-hewan transgenik itu sekarang lebih akurat. Ya. Namun walaupun begitu yang dulu pun juga sudah berkembang secara pesat. Nah, terkait dengan bioteknologi hewan tidak hanya membuat transgenik, namun juga terkait juga bagaimana memanfaatkan hewan di bidang bioteknologi, ya, seperti pembuatan pengendalian proses fertilisasi daripada ovum oleh spermatozoa yang sehingga ada protein tertentu yang bisa digunakan sebagai antibodi. Ya, oke. Topik bioteknologi hewan ini meliputi ada reproduksi hewan, ya, bagaimana merekayasa perkembangbiakan fertilisasi in vivo, ada fertilisasi in vitro, kemudian rekayasa spermatozoa. Ya. Kalau pada manusia, kayaknya saya barusan putus. Sebentar, saya tak ganti hotspot saja. Sebentar, sebentar. Uh, 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 uh. Ini posisinya tidak menguntungkan, sedang tidak menguntungkan. Sebentar, saya pasti dampaknya mati sebentar. Apakah bisa sambung lagi saya? Suara saya bisa terdengar? Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Sudah bisa, Pak. oke, mohon maaf. Pakai hotspot. Oke, tadi terkait dengan bioteknologi hewan meliputi reproduksi hewan, ya, rekayasa terkait dengan eh, apa ya, penggunaan teknologi ini untuk perkembangbiakan hewan, ya, mulai dari fertilisasi sampai
sperma beku, kemudian embrio beku, kemudian rekayasa embrio yang melalui splicing, embrio dibelah, kemudian dikembangkan lagi jadi satu embrio bisa menjadi 2-3 embrio baru. Kemudian transgenik hewan. Transgenik hewan pada prinsipnya adalah hewan yang mempunyai tambahan genom, ya, tambahan, ya, bisa jadi berkurang karena dihilangkan, itu juga transgenik, ya, transgenik. Tentunya memasukkan genom baru ke individu tersebut karena ada kelebihan genom yang dimasukkan, atau hewan yang punya genom yang merugikan dihilangkan, ya, itu ada istilah knockout gene, ya, tapi bahasa knockout gene atau yang dihilangkan salah satu gennya itu umumnya untuk mempelajari fungsi gen. Kemudian terapi gen, ya, terapi gen adalah mengatasi beberapa penyakit yang diakibatkan oleh kelainan genom, ya, apakah eh, pasien atau hewan tersebut tidak punya genom yang normal atau yang punya genom yang menyebabkan sakit. Ya, itu ada dua kriteria. Jadi kalau yang tidak punya genom normal, ya dia diinsertkan genom baru. Kalau dia punya genom yang menyebabkan sakit, ya genom yang menyebabkan sakit itu di silencing, ditidurkan. Ya, itu yang penemunya mendapat hadiah Nobel. Kemudian pemanfaatan embryonic stem cell. Ya, jadi sel pada masa embrionik itu bisa digunakan sebagai donor untuk menyembuhkan beberapa penyakit pada individu yang lain. Ya, untuk perbaikan daripada sel yang atau jaringan yang menyimpang atau yang rusak. Kemudian ada etika bioteknologi, yaitu yang kita bahas minggu depan. Ya. Oke. Kalau kita bicara mengenai transgenik organisme atau hewan transgenik, ada dua istilah, ada transgenik, ada simerik. Ya. Sebelum ke transgenik, saya menjelaskan simerik. Kalau istilah simerik, ya, nanti di belakang-belakang ada. Simerik itu dalam suatu individu itu terdapat dua jaringan yang mengandung dua genom yang berbeda. Ya, mengandung dua genom yang berbeda. Contohnya, embrionya sapi jenis A atau sapi strain A yang warna hitam. Kemudian masa Mohon embrionik, maaf Pak, ya, Bapaknya belum share screen ya? oh, Tadi kayaknya seperti koneksi keluar, habis itu enggak share screen. oh gitu ya. Iya, terima kasih. Oh, makasih, makasih, diingatkan. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, oke, mohon maaf, mohon maaf. Untung diingatkan. Oke, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Topik bioteknologi hewan meliputi reproduksi hewan, ya, transgenik hewan, terapi gen, tadi sudah jelaskan semua, embryonic stem cell, dan yang minggu depan kita bahas adalah etika bioteknologi hewan. Ya. Nah, terkait dengan transgenik atau hewan-hewan transgenik, ada dua tipe. Satu adalah hewan transgenik, yang kedua adalah simerik. Ya, sebelum ke transgenik saya jelaskan simerik. Simerik adalah organisme yang mempunyai dua jenis sel yang berbeda genomnya. Sekali lagi berbeda genomnya itu simerik. Ya. Tetapi kalau transgenik, semua sel di dalam individu tersebut mempunyai genom yang sama. Ya, walaupun ditambahkan genom dari individu yang lain, tapi menjadi sama. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana caranya kok bisa sama. Ya.
Kenapa begitu? Kalau yang simerik, ya contohnya embrio pada masa masih morula, masih awal, ditambahkan sel dari embrio yang lain, ditambahkan masuk ke situ, ya ditambahkan di dalamnya. Sehingga dia berkembang akan menjadi hewan yang sumber selnya dari dua embrio yang berbeda. Itu simerik. Ya, sehingga pada masa dewasa menjadi dua atau organisme dengan dua jenis sel yang berbeda genotipnya. Tetapi kalau transgenik itu sama. Ya, transgenik adalah sama. Semua sel di dalam tubuhnya mempunyai genom yang sama. Ya, seperti sel kita ini, sama semua genomnya. Nah, ini kira-kira ada pengertian transgenik pada bakteri. Ya, kalau transgenik pada bakteri akan sangat gampang difahami. Contohnya bakteri E. coli, Escherichia coli, E. coli, ya, diinjekkan gen yang lain. Ya, contohnya gennya sel yang gennya untuk memproduksi insulin. E. coli tersebut akan berproliferasi dan semua selnya mengandung genom gen yang kita insertkan. Contohnya genom insulin tadi. Sehingga semua sel pada E. coli tersebut mampu menghasilkan hormon insulin. Itu contoh, ya transgenik. Ya. Jadi umumnya adalah menghasilkan protein yang diinsertkan adalah tujuannya untuk menghasilkan protein-protein yang menguntungkan bagi tubuh kita. Ya. Ini yang pertama kali dilakukan keberhasilannya adalah dengan menginsertkan gen pengkode hormon insulin. Ya. Dan yang lain masih banyak lagi, contohnya beberapa gen yang mengkode clotting faktor pada saat pembekuan darah, sehingga untuk mencegah penyakit-penyakit hemofilia. Kemudian pada transgenik hewan, ya banyak lagi. Ada yang tujuannya memang untuk menghasilkan protein tertentu, ada yang tujuannya sebagai untuk ilmu pengetahuan. Ya, contohnya mencit atau tikus yang kecil itu diinsertkan gen growth hormonnya tikus yang besar. Bagaimana jadinya? Itu contoh, itu untuk pengetahuan. Ya, sehingga dihasilkan mencit dengan ukuran yang besar. Ya, mungkin suatu saat domba dimasukkan atau diinsertkan gennya sapi, gen hormon pertumbuhan sapi, sehingga dombanya akan menjadi besar. Nah, dan ini terjadi pada di bidang peternakan, sehingga menghasilkan turunan yang menghasilkan ukuran daging yang jauh lebih banyak, lebih besar. Ya, kalau kita lihat sejarah, ya sejarah transgenik, ini sekitar tahun 1970-an, ini pertama kali dilakukan pembuatan hewan transgenik pada mencit itu mais atau tikus yang kecil, dengan bantuan infeksi virus, tapi tidak masuk di dalam sel germ atau sel kelamin, sehingga masuknya ke dalam sel tubuh. Sel tubuh kita itu ada dua jenis, sel somatik dan sel germ, atau sel somatik sel tubuh dan sel kelamin. Ya. Kalau masuk sel tubuh ya tidak akan diturunkan. Kemudian tahun 1980 ya, pertama kali membuat transgenik mencit melalui mikroinjeksi. Ya. Jadi menyuntikkan potongan DNA. Kemudian 1985 transgenik pada rabbit dan juga pada domba, pada babi dan beberapa ternak yang lainnya sudah dilakukan. Kemudian tahun 80-90 mulai ada servis atau
usaha untuk pembuatan hewan transgenik yang dipasarkan, ya. Jadi kalau kepingin membuat transgenik apa begitu, ada lembaga yang menawarkan, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada perusahaan tahun 1990 mulai ada bidang perusahaan ya yang bergerak di bidang peternakan mulai membuat transgenik yang untuk kepentingan donor organ. Ya, juga ada berperan sebagai bioreaktor. Ya. Ini contoh embryonic stem cell. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai embryonic stem cell, sebenarnya semua bagian daripada embrio itu bisa digunakan sebagai donor. Namun yang terbaik adalah bagian embrio yang disebut sebagai inner cell mass. Kalau pada masa blastokis itu ada dua bagian. Satu bagian inner cell mass yang merupakan calon embrio dan yang mengelilingi adalah sel trofoblast, ya, calon plasenta. Ya. Kalau yang paling bagus adalah yang inner cell mass calon sel embrio ini yang digunakan sebagai stem cell. Ya, dan sampai sekarang beberapa stem cell yang dijual belikan, ya saya sampaikan dijual belikan, namun sering menjadi masalah karena si pemihak yang punya stem cell, embryonic stem cell tidak pernah mendapat royalti. Ya, contohnya embrio yang dikembang biakan sebagai embryonic stem cell, itu embrionya siapa, itu tidak diketahui, bukan tidak diketahui, disembunyikan, sehingga pemiliknya tidak pernah mendapat royalti, harusnya akan mendapat royalti, itu yang sering dibahas. Ya. Ini yang terpenting adalah bagian daripada inner cell mass. Kemudian pemanfaatan daripada embryonic stem cell ini dikaitkan atau dilakukan rekayasa dengan cara mikroinjeksi, bisa menginsertkan gen, bisa menginsertkan sel embrionik yang lain dimasukkan di dalam embrio ini, atau menambahkan gen dengan melalui bantuan retrovirus, ya. Virus direkayasa dulu, ditambahkan genom tertentu, kemudian virusnya disuruh menginfeksi sel tersebut, sehingga sel tersebut mendapatkan tambahan genom atau gen yang sudah dimasukkan ke dalam retrovirus. Ya. Kemudian memasukkan potongan DNA dengan cara elektroforasi. Elektroforasi itu sel kultur dimasukkan di dalam medium yang ada aliran listriknya sehingga terjadi kerusakan membran. Ya. Dengan adanya kerusakan membran atau lubang-lubang pada membran, itu potongan DNA bisa gampang masuk ke dalamnya. Itu yang disebut sebagai cara elektroforasi. Kemudian baru dikembangkan. Dikembangkan yang tentunya yang pertama dengan cara in vitro. In vitro di luar tubuh. Metode sekarang itu ada in vitro, in vivo di dalam tubuh, in silico di dalam model program. Ya. Sekarang sudah banyak cara untuk melakukan in silico ya, dengan mengetahui beberapa fungsi atau cara kerja daripada beberapa bahan aktif tanpa diuji cobakan di dalam sel kultur secara in vitro atau di dalam tubuh hewan in vivo, namun dengan mempelajari kinetika daripada struktur kimia sudah bisa tahu fungsinya. Sel-sel blastomir atau stem cell yang berasal dari inner cell mass ini setelah direkayasa dimasukkan kembali ke dalam sel blastokis ini, apakah sel asalnya atau yang lain,
untuk memperbaiki genom daripada sel blastokis yang mengalami gangguan atau mengalami kecacatan genomnya. Ya. Dan ini sering dilakukan kalau pada beberapa penyakit manusia melalui proses pre-implantation genetic diagnosis, yaitu diagnose kelainan genom pada masa sebelum implantasi, embrio sebelum implantasi. Ya, itu bisa dilakukan. Nah ini contoh babi yang telah direkayasa genetiknya, ya, sehingga karena ada beberapa gen yang diinsertkan ke dalam babi ini sehingga menghasilkan babi transgenik yang selnya apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia sudah tidak lagi mengalami penolakan. Ya. Kenapa tidak terjadi penolakan oleh sistem imun? Ya. Karena kalau jaringan apapun dimasukkan di dalam tubuh kita terjadi penolakan karena kita punya sistem imun yang bisa menolak jaringan atau sel yang lain, ya. Namanya sel surveillance, ya, yang sebagai peronda. Ya. Pada transgenik babi ini sudah diinsertkan gen yang sama dengan manusia sehingga apabila jaringan atau sel yang dimasukkan pada manusia tidak terjadi penolakan. Nah, ini gambarannya yang sudah dilakukan. Jadi ada pasien atau resipien atau donor pasien penerima yang sudah disebutkan sebagai mengalami kematian batang otak. Ya. Kemudian setelah dilakukan karena kegagalan ginjalnya, setelah dilakukan transplantasi ginjal daripada babi yang sudah direkayasa genetiknya itu kemudian berhasil. Ya. Ini gambarannya bagaimana merekayasa genom babi, ya, yang ujung-ujungnya digunakan sebagai donor daripada jaringan untuk stem cell. Ya. Kita memasukkan genom tertentu, ya, pada embrio babi, ya tentunya sigut embrio babi yang telah direkayasa. Ini gambarnya ada sigut babi yang direkayasa. Kenapa memastikan ini sigut babi? Karena ini sudah punya dua polar body, ya. Kemudian dimasukkan di dalam uterusnya atau dua cara, kemudian oosit yang dihilangkan intinya, ya, dan diinsertkan sel autosom yang lain, ya, yang sudah direkayasa juga, ya. Contohnya ini sel fibroblast yang sudah direkayasa, artinya direkayasa digantikan genomnya, yang dimana genom itu diperlukan untuk proses transplantasi tadi. Ya, ini kemudian dimasukkan ke uterusnya, baik secara ini atau secara ini, ya, dimasukkan ke uterusnya sehingga akan berkembang anak babi yang sudah direkayasa genetiknya. Jadi ini ada dua rekayasa, yang satunya melalui cloning fibroblast yang dimasukkan di dalam oosit yang terfertilisasi atau merekayasa genetik dari oosit yang terfertilisasi. Sehingga babi yang sudah dibuat transgenik tadi diantaranya adalah mempunyai molekul imunosupresan yang seperti anti CD2, CTLA4 Ig, HCD47,
dan punya komplement inhibition yang tugasnya adalah menghambat kerja komplement di dalam sistem imunosupresan, yaitu HDAF. Ini yang terkena HDAF ini yang bisa menekan atau tidak bisa dikenali oleh sistem surveillance pada tubuh kita, ya, CD46, HCD59 ini. Ya. Ada dua cara yang melakukan knockout gene, ini beberapa gen yang dilakukan knockout, ya. Dan beberapa gen pula terkait dengan pembentukan koaglutinin. Ya. Ini gennya HCD39, terus kemudian ada gen antiinflamasi HO1, E20 ini, dan seterusnya. Pada gen-gen yang dimasukkan pada ini embrio babi ini. Nah, ada juga yang berusaha memasukkan small hairpin RNA, ya, yang merupakan dia juga housekeeping gene, sehingga pada prinsipnya menghasilkan babi transgenik yang sudah tidak akan menyebabkan penolakan pada tubuh pasien, khususnya manusia. Memang ini didesain untuk donor organ untuk manusia. Ya. Jadi sudah tidak lagi untuk mencari donor-donor dari manusia. Kemudian di bidang bioteknologi reproduksi, ya, ini kira-kira tahun 1965 sudah mulai ada artificial inseminasi. Kalau sekarang di bidang produk air susu sapi, itu sapi-sapi betina yang butning itu sudah tidak melakukan perkawinan yang alami, tetapi sudah menggunakan artificial inseminasi. Ya. Kebuntingannya sudah mulai naik 87,8%, ini sudah lama sekali data ini sebetulnya. Kemudian tahun 75 mulai ada embrio transfer sapi yang tidak melalui non cryopreserve, yang tidak disimpan bekukan. Ya. Berikutnya adalah melakukan simpan beku. Ya. Ya, tahun 80 baru melakukan freezing embrio, disimpan. Pada manusia simpan beku ini sudah berhasil, ada yang disimpan dalam waktu 25 tahun, baru dimasukkan lagi ke ibunya, ternyata berhasil. Ya. Sebetulnya itu tidak didesain untuk disimpan selama 25 tahun, namun secara kebetulan disimpan, kemudian dimasukkan kembali pada uterus ibunya. Ya. Dengan metode freezing embrio ini rata-rata kebuntingan 46%, jadi cukup bagus ya untuk ukuran freezing embrio. Kemudian tahun 80-nya mulai ada sexing embrio, ya, sudah ada pemisahan antara jantan betina ya di awal. Beberapa teknik bioteknologi terkait reproduksi hewan yang lain adalah teknologi transfer embrio, teknologi embrio beku yang dibekukan kemudian direkayasa bisa dibelah, ya, dibelah menjadi 2 atau 4, dikultur kembali masing-masing menjadi embrio, dari satu embrio awal itu menjadi embrio baru yang lain, bisa 3, bisa 4. Kemudian vitrifikasi embrio atau metode penyimpanan dengan freezer atau dengan liquid nitrogen, kemudian dihangatkan lagi, digunakan embrionya. Kemudian teknologi sperma beku, ya seperti yang terjadi di sekarang itu tidak lagi melakukan mengawinkan sapi betina dengan sapi jantan atau domba betina dengan domba jantan, tapi cukup dengan inseminasi buatan dari sperma beku.
ya, lebih praktis, ya, dan melakukan vitrifikasi, ya, sehingga akan memperoleh kondisi-kondisi hewan yang hamil. Ada proses manipulasi embrio. Ya, embrio itu bisa dibelah, ya, menjadi 2, menjadi 4. Masing-masing pecahan embrio karena selnya masih totipotent, itu akan berkembang menjadi embrio baru. Tetapi umumnya adalah masa-masa yang pre-implantation, ya, sebelum implantasi. Jadi embrio tingkat morula dan tingkat blastula. Ya. Kemudian knockout embrio, menghilangkan salah satu genomnya, gennya, untuk mempelajari fungsi gen. Kemudian transgenic embrio, tadi saya sampaikan, kemudian nuclear transfer, ya, yang merupakan itu adalah teknologi cloning. Ya. Kalau embrio pasca fertilisasi, kalau intinya dihilangkan, diganti inti sel yang lain, itu namanya cloning. Ya. Nah, kemudian fertilisasi buatan, ada yang in vitro fertilization di luar tubuh, ada intrastroplasmic sperm injection, jadi menyuntikkan spermatozoa ke dalam sitoplasma sigut. Ya, itu intrastoplasmic sperm injection. Ini beberapa transfer inti blastomer. Ini umumnya adalah dengan in vitro maturation, in vitro fertilization. In vitro maturation itu begini. Pada saat ini yang jelas anak melalui proses bayi tabung. Ya. Ibu tersebut diambil ovumnya, tetapi ovum pada masa oosit yang belum matang. Ya. Yang masih oosit primer, yang masih muda. Kemudian dimatangkan, dimaturasi di dalam kultur sel. Ya, kenapa? Karena supaya tidak banyak mengandung sel granulosa. Kalau banyak mengandung sel granulosa, akan sulit untuk difertilisasi. Ya. Dikultur secara in vitro, kemudian baru dilakukan in vitro fertilization. Ya. Pada seorang ibu yang melakukan in vitro fertilization atau bayi tabung, biasanya embrio kalau sudah sampai masa blastogis, baru dipilih blastogis yang paling sehat dimasukkan kepada ibu. Ya, yang dimasukkan kepada ibu bisa 2 blastogis atau 3, maksimum 3. Sehingga seringkali ada kembar 3. Ya. Kemudian, nah, ini hanya cara memasukkan, cara melakukan. Contoh keberhasilan daripada cloning yang berasal dari sel somatik itu adalah domba Dolly. Ya, domba Dolly itu sigut yang sudah terfertilisasi, intinya dihilangkan, diganti inti sel dari kelenjar mamai. Inti sel kelenjar mamai dimasukkan ke dalam sigut yang dihilangkan intinya tadi, kemudian dia berkembang. Ya, berkembang menjadi individu yang sehat, yang lahir dombanya disebut domba Dolly. Ya. Dan ini keberhasilan pertama cloning dari sel yang telah terfertilisasi. Kalau yang sel yang masih muda itu banyak sebelumnya, tapi kalau sel tubuh individu dewasa yang sudah terspesialisasi, ya, itu pertama kali domba Dolly ini.
Tapi setelah itu berhasil beberapa hewan transgenik, hewan cloning, ya, seperti yang terjadi di Karachi di Pakistan, ya, itu juga domba, namun domba yang menghasilkan wool di daerah Pakistan, pegunungan di Pakistan. Ya. Kalau domba Dolly ini bisa kita bayangkan adalah dari 270 embrio yang dilakukan, dikonstruksi atau direkonstruksi, itu yang berhasil satu. Ya. Artinya tidak gampang. Gitu. 277. Bayangkan kalau seorang peneliti, ya kita contohnya, kalian melakukan riset dengan memasukkan inti sel ke dalam inti sel yang lain, ya, sekali tidak berhasil, kedua tidak berhasil, ketiga tidak berhasil, paling kelima sudah putus asa. Kelima. Ini berhasilnya dari 277 kali baru berhasil, artinya semangatnya memang sangat tinggi. Kemudian ada transfer inti sel somatik mencit dari Hawaii University. Ini selnya sumber donornya berasal dari sel cumulus oporus. Ya, cumulus oporus itu sel granulosa yang mengelilingi oosit. Itu sel cumulus oporus. Ya, yang dilakukan. Ya. Dan berikutnya ini beberapa metodenya. Ya. Selain inti dilakukan dengan cara menghisap dengan pipet sampai terpisah dari materi sitoplasma, selanjutnya diinjeksi dengan oosit tak berhenti, ya, dan ditreatment dengan 5 mikrogram per mililiter sitokalasin B selama 1 sampai 6 jam. Berikutnya diaktifasi dengan 10 milimolar strontium. Nah, ini selama 1 sampai 6 jam. Ada juga transfer inti pada sel somatik babi, ya, yang disebut sebagai xenotransplantation. Ya, somatik donor adalah sel fibroblast fetus babi yang dikultur 3 sampai 6 kali, ya, sehingga ada 3 perubahan. Ini diantaranya adalah yang mengandung hormon human factor gene diinjekkan ke dalam sel fibroblast melalui cara elektroforasi. Berikutnya digunakan sebagai donor. Kemudian, ini contoh hasil cloning domba yang dari Himalaya, dari Kashmir, yang dilakukan oleh Agriculture Science dan Teknologi Fakulti di Kashmir University di Pakistan, yang berhasil mengkloning. Kemudian ada perkembangan bioteknologi di bidang imunokontrasepsi. Ya. Imunokontrasepsi, kontrasepsi itu kan cara untuk mengatasi proses pembuahan ovum oleh spermatozoa. Ya. Kalau beberapa alat kontrasepsi untuk manusia kan ada IUD, kemudian ada pil, kemudian ada vasektomi, ada tubektomi, itu cara kontrasepsi pada manusia. Tapi ini menggunakan imunokontrasepsi. Ya. Kalau kita melihat proses fertilisasi ovum oleh spermatozoa, ini ada protein yang paling berperan, namanya BZP3, bovine zona pellucida 3. Kenapa disebut bovine zona pellucida 3? Karena pertama kali diisolasi dari zona pellucida 3-nya
bovine, ya, kerbau. Dari situ akhirnya ya, diisolasi protein BZP3 tersebut. Nah, BZP3 terus setelah diisolasi, ya, ternyata kalau dia diberikan pada wanita, ya, wanitanya menghasilkan antibodi terhadap BZP3, ya, sehingga oosit yang dikeluarkan oleh wanita tersebut atau oleh hewan betina tersebut akan diblok oleh BZP3. Ya, karena BZP3 akan fungsinya untuk atraktan bagi spermatozoa. Sehingga tidak bisa difertilisasi lagi. Kalau itu diberikan pada jantan, ya, anti BZP3 itu nantinya akan terkandung di dalam plasma sperma, dan kalau terjadi proses kopulasi, perkawinan, itu akan menjadikan atau BZP3-nya berikatan dengan zona pelosida, ya, itu akan terjadi proses ketidakmampuan spermatozoa untuk memfertilisasi ovum atau oosit sekunder yang dikeluarkan oleh individu betina tersebut. Nah, karena BZP3 diketahui, BZP singkatan dari bovine zona pelosida 3. Kenapa bovine? Karena pertama kali diisolasi dari bovine, dari zona pelosida 3-nya ovum sapi. Sapi. Kerbau. Nah, ini gambaran fertilisasi agar kita paham dulu. Ya. Jadi proses fertilisasi itu ada beberapa enzim yang dimiliki oleh spermatozoa supaya bisa menembus ovum pertama kali sebelum ditembus oleh spermatozoa, dia punya corona radiata. I found this on the web. Corona radiata itu sangat protektif terhadap sel telur, ya, atau oosit sekunder, karena oosit sekunder itu yang diovulasikan dalam bentuk oosit sekunder. Nanti kalau sudah difertilis namanya ovum. Ini sangat sulit untuk ditembus oleh spermatozoa. Yang bisa nembus adalah spermatozoa yang mempunyai akrosin di dinding kepalanya. Di ujung kepala spermatozoa itu ada akrosom yang menghasilkan akrosin. Akrosin itu pertama fungsinya adalah dia karena mengandung CPA, corona radiata penetrasing enzyme, enzim yang menembus corona radiata, ini sehingga dia bisa menembus. Kemudian yang kedua, ya, dia menghasilkan hyaluronidase, ya, enzim yang bisa memecah hyalin yang dalam hal ini adalah zona pelosida, sehingga kepala spermatozoa bisa nembus zona pelosida, ya, sampai masuk. Ekornya ditinggal di luar. Ini gambarnya ekornya ikut masuk nggak betul ini. Ya, harusnya ekornya di luar. Kemudian setelah kepala spermatozoa masuk, di dalam bagian dalam daripada oosit ini ada granul-granul. Ya, granul-granul ini akan pecah. Dan setelah pecah, dia menyatu membentuk antifertilisin baru. Ya. Kalau sudah ada satu spermatozoa yang memfertilisasi yang masuk, oosit sekunder ini akan membangun antifertilisin, ya, membangun antifertilisasi berikutnya, ya, sehingga spermatozoa berikutnya sudah tidak lagi bisa memfertilisasi karena sudah diblok hasil
lisis daripada kortikogranul ini dan membangun antifertilisin. Ya. Dan ini fungsi daripada ZP3 ya, di dalam zona pellucida 3, di dalam zona pellucida dia sebagai atraktan ya, spermatozoa untuk mendekati oosit ini. Ya. Kalau sudah mendekat, menempel, baru ada reaksi akrosom. Ya. Ada protein di zona pellucida ini, ada zona pellucida 1, zona pellucida 2, zona pellucida 3. Yang zona pellucida 3 fungsinya sudah teridentifikasi diantara sebagai atraktan, mengikat kepala spermatozoa supaya menempel pada zona pellucida ini. Tujuan daripada transgenic G1 diantaranya adalah untuk memproduksi protein tertentu, untuk membuat strain unggul, membuat hewan dengan cara xenotransplantasi. Ya. Xenotransplantasi itu transplantasi dari hewan jenis yang lain. Contohnya manusia mendapat transplantasi ginjal dari ginjalnya babi, itu xenotransplantasi. Ya, karena kalau istilah transplantasi istilahnya ada autotransplantasi, allotransplantasi. Kalau autotransplantasi, transplantasi tubuh kita untuk kita. Ya, contohnya pada penderita diabetes itu sel yang dibuat untuk donornya adalah sel tubuhnya sendiri, ya dari hematopoietic stem cell, ya, stem cell dari sel pembangun darah. Kalau sinotransplant, kemudian ada auto, ada allo itu dari orang lain yang sekiranya masih ada kekerabatan genetiknya. Ya, biasanya yang paling dekat ya kembar, saudara kembar, kemudian saudara seibu dan sebapak, ya, itu lebih dekat, digunakan sebagai sumber donor. Ini contohnya babi-babi yang sudah diinsertkan beberapa gen, diantaranya EDAF yang bisa menekan sistem imun atau sistem penolakan daripada jaringan hewan ini. Ya, kalau manusia ditransplantasi dari organ babi ini sudah tidak menolak karena ada beberapa gen yang tadi saya sebutkan yang kerjanya anti komplementare, anti apa tadi untuk menekan sistem imun, imunosupresan, anti atau imunosupresan, dan beberapa gen yang berperan untuk antiinflamasi. Ya. Ini contoh yang populer, ini populer dan relatif monumental. Peneliti menghasilkan protein alfa-1 antitripsin. Ya, alfa-1 antitripsin itu protein yang digunakan untuk pengobatan anak-anak atau individu yang tidak menghasilkan antibodi, karena dia adalah salah satu protein yang digunakan, salah satu protein yang berfungsi untuk membuat antibodi. Jadi ceritanya ada anak yang tubuhnya tidak bisa menghasilkan antibodi karena tidak punya gen alfa-1 antitripsin ini. Kemudian ilmuwan peneliti menginsertkan gen alfa-1 antitripsin ini bersama-sama beta-lactoglobulin promotor dalam suatu vektornya virus, kemudian dimasukkan di dalam sigut domba ini, sigut domba, sehingga dombanya kemasukan gen alfa-1 antitripsin bersama-sama beta-lactoglobulin promotor. Ya. Vektor ini berhasil masuk dan sigut daripada domba ini kemudian dimasukkan ke dalam uterus dan dia lahir. Ya.
karena ini ada beta-lactoglobulin promotor, ya, promotor yang berperan di dalam mengekspresikan gen yang ada di sebelahnya ini ke dalam kelenjar mamai. Ini lactoglobulin promotor, ya, kelenjar mamai. Jadi gen ini, promotor ini bertanggung jawab gen apa saja akan diekspresikan pada kelenjar mamai. Nah, sehingga anak domba ini menghasilkan air susu karena tadi bersama-sama beta-lactoglobulin promotor. Ya, promotornya bertanggung jawab untuk mengekspresikan di kelenjar mamai untuk menghasilkan protein alfa-1 antitrypsin AAT. Ya, di dalam kelenjar mamai daripada domba ini. Akhirnya susu yang dihasilkan oleh domba ini mengandung AAT dan AAT ini bisa dimurnikan, bisa dipisahkan dari susu protein susu lainnya yang bisa dimurnikan. Kalau dimurnikan ini bisa digunakan sebagai obat beberapa anak yang tidak bisa menghasilkan antibodi karena tidak adanya protein alfa-1 antitrypsin. Ini relatif membanggakan ini hasil ini. Ya. Ini keterangannya, ya bisa Anda baca sendiri. Jadi salah satu syaratnya adalah gen alfa-1 antitrypsin, kemudian beta-lactoglobulin promotor, kemudian ada induk sebagai tempat untuk mengembangbiakan embrio, jadi harus disebut sebagai foster mother, ya, dan sebagainya. Dan tentunya pada saat keberhasilan masuk itu dicek apakah betul gen alfa-1 antitrypsin bisa masuk ke domba dan bersama-sama dengan beta-lactoglobulin promotor ini bisa. Nah, akhirnya beberapa para ahli bioteknologi mencoba ya, gen air susu ibu dimasukkan pada sapi. Ya, gen air susu ibu dimasukkan pada embrio awal sapi bersama-sama beta-lactoglobulin promotor. Akhirnya sapinya bisa menghasilkan air susu ibu yang persis dengan air susu ibu karena gennya sama. Sehingga ada ilustrasi bahwa sapi menghasilkan air susu ibu. Ini gambarkan anak-anak bisa langsung meminum air susu sapi yang melalui proses transgenik air susu ibu. Kemudian ini, ya, metode ini digunakan untuk mengembangbiakkan, untuk memproduksi protein-protein apa saja yang dibutuhkan oleh manusia, yang manusia punya beberapa punya gangguan. Ya. Contohnya protein-protein pembekuan darah, ya, diinsertkan di dalam vektor bersama-sama beta-lactoglobulin promotor, diinsertkan di dalam embrio domba, dimasukkan di dalam uterus foster mother-nya, akhirnya menghasilkan anak domba yang bisa menghasilkan protein di dalam kelenjar air susunya. Dan gen tersebut akhirnya sebagai istilahnya adalah your favorite gene. Ya. Gen apa saja yang dianggap penting ya, atau dibutuhkan proteinnya bisa diinsertkan dalam satu vektor bersama beta-lactoglobulin promotor. Dan akhirnya protein-protein yang kita harapkan bisa diisolasi dari air susu domba tersebut. Ini keterangannya. Beberapa protein yang sudah berhasil melalui metode transgenik, diantaranya adalah insulin sebagai obat diabetes, faktor 8 pada pembekuan darah untuk pengobatan hemofili A, faktor 9 untuk hemofili B, growth hormone, erythropoietin untuk pengobatan penderita anemia,
kemudian interferon, beberapa interferon, interleukin, ya, dan ada granulosit, makrofag, koloni stimulating factor untuk stimulating daripada bone marrow setelah terjadi transplantasi. Ya, ini usaha-usaha para peneliti. Dan juga ada yang lain. Ya. Ini ada adenosin deaminase, gen ADA, yang sama dengan alfa-1 antitrypsin tadi, tapi ini gen ADA. Ya. Adenosin deaminase juga, kalau tidak punya protein adenosin deaminase, dia juga tidak punya antibodi. Ya. Sehingga kondisinya sama seperti penyakit severe combined immunodeficiency syndrome, SCID. Kemudian ada angiostatin, endostatin untuk anti cancer, parathyroid hormone ya juga digunakan sebagai endocrine regulator untuk kalsium dan fosfor di dalam cairan ekstraseluler. Ya. Kemudian ada leptin, nah ini yang sedang populer nih leptin ini. Ya. Protein hormon yang berperan di dalam regulasi energi, ya. Dan ini untuk proses rasa suka makan, ya, including appetite dan metabolism. Pada seseorang yang kekurangan leptin, ini di benaknya akan kepingin makan terus, ya, kepingin makan terus sehingga menyebabkan overweight, ya, kegemukan. Sehingga ini akan berusaha, beberapa ilmuwan berusaha untuk, tapi belum berhasil, berusaha untuk mensintesis atau memproduksi leptin, harapannya bisa menekan rasa ingin makan terus-terusan itu. Ya. Karena kalau kekurangan leptin, kondisinya menjadi lapar dan makan terus. Kemudian di hepatitis B juga sudah ada BS antigen ya untuk vaksin terhadap hepatitis B. Sudah banyak. Nah, ada beberapa transgenik yang menginsertkan gen bersama-sama fluorescent, gen fluorescent. Ya, sehingga menghasilkan beberapa hewan yang berfluorescent. Sebetulnya tujuannya bukan untuk lucu-lucuan, tujuannya adalah kalau gen itu diikatkan bersama-sama gen fluorescent, kalau berhasil masuk, nanti hewan cobanya akan berfluorescent, yaitu gampang untuk mendeteksinya. Oh, ini berhasil fluorescent, ya sudah berarti gen yang dimasukkan berhasil karena bersama-sama dikaitkan dengan gen fluorescent. Bukan untuk lucu-lucuan. Ya. Ini juga, ini contoh growth hormone, bagaimana growth hormone rat diinsertkan di dalam growth hormone rat itu tikus yang besar, diinsertkan di dalam growth hormonnya mais, mencit, tikus kecil. Apa yang terjadi dengan bantuan plasmid PBR322 ini? Yang terjadi adalah ini, ya, mencitnya menjadi ukuran besar. Ya, ini secara teoritis menjadi 4 kali lipat, ya. Tapi realnya menjadi ya beratnya 2 kali lipat dari tikus yang aslinya, ya, karena mendapat tambahan gen growth hormone tikus, ya, sehingga menjadi besar. Ini prosedur pembuatan tadi sudah saya sampaikan simerik dan transgenik. Ya. Kalau pasangan hewan ini menghasilkan
sigut, ya, anakan embrio sigut. Ya. Sigut ini yang ada inner cell mass sebagai bahan embryonic stem cell dan trophoblast calon plasenta. Ya. Kemudian kalau inner cell mass ini dikultur, ya, dikultur dan diinsertkan gen yang lain, ya, diinsertkan gen yang lain, sel yang berhasil terinsert dari gen ini dikultur lagi ini sebagai embryonic stem cell. Lah, gen yang diinsertkan tergantung dari gen apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian diseleksi, kemudian bisa berhasil kultur dari sel yang berhasil dimasukin oleh gen yang lain tadi. Ya. Nah, gen ini ya, apabila dimasuk sel embrionik ini dimasukkan di dalam embrio yang lain, sehingga embrio ini punya dua sel, satu sel originalnya, satu sel yang telah direkayasa. Ya. Karena ada dua jenis sel, kalau ini dikembangkan di dalam uterus induk ini, dalam uterus, kemudian tuh berkembang, lahir, ini adalah tikus atau mencit yang bukan transgenik, tapi simerik. Ini, simerik. Ya. Yang simerik, artinya dalam suatu tubuhnya ada dua jenis sel atau jaringan yang berbeda genomnya. Karena satu genom asli, satu genom yang sudah direkayasa tambahan. Jadi menjadi gini. Namun hewan simerik ini bila dikawinkan sesamanya atau dikawinkan dengan homosigut, ya, akan menghasilkan heterosigut. Ya. Heterosigut ini kalau dikawinkan sesama heterosigut akan menghasilkan anak yang homosigut transgenik. Ya, homosigut transgenik dengan cara seperti ini. Jadi bisa jadi transgenik dibuat dari simerik, dari hewan simerik. Akhirnya menghasilkan transgenik yang seperti ini. Kalau ini keterangannya, Anda bisa baca sendiri. Ya. Kalau membuat transgenik yang dengan cara, sebentar, saya ada yang sebentar. Oh, yang transgeniknya tidak saya tunjukkan. Oh, oke, oke, oke. Oke, dengan cara ini ya. Ini kan membuat transgenik dari simerik. Bisa jadi kalau ya, ini masih tingkat satu sel ya, kemudian diinsertkan gen ini, tapi ini masih satu sel, dan berhasil satu sel ini berkembang menjadi beberapa sel yang sama genomnya, sehingga akhirnya menjadi hewan transgenik. Jadi memasukkan vektor ini atau gen ini pada sel sigut yang masih satu sel setelah fertilisasi, itu akan menjadi transgenik. Oke, sekarang cloning ini, ya, cloning, konsep cloning. Cloning itu pada prinsipnya ya, memasukkan gen secara keseluruhan berasal dari inti sel ke dalam embrio yang masih satu sel, ya, yang sudah dihilangkan intinya. Ya. Jadi karena komponennya ada inti sel donor dan inti ovum resipien yang sudah dihilangkan intinya. Ya, tapi ini sudah merupakan sigut. Ya. Jadi contohnya begini.
Kalau ini sigot itu dihilangkan intinya. Ya, sigot yang dihilangkan intinya, sigot satu sel yang dihilangkan intinya. Nah, karena ini sudah tidak punya inti, dimasukkan inti dari sel yang lain, yang inti sel autosom, ya, sel somatik lah. Sel somatik atau sel tubuh, intinya dimasukkan, dia akan berkembang menjadi intinya ini akan eh, menyebabkan perkembangan sigut sesuai dengan inti sel yang dimasukkan. Ya, ini contohnya kalau domba doli itu inti dari sel kelenjar mamai, intinya diambil, ya, dimasukkan di dalam sigut yang telah kehilangan intinya ini dimasukkan sini, ini akhirnya berhasil ini berkembang menjadi individu persis sama dengan persis sama dengan inti dari sel yang diambil ini. Kebetulan ini dari kelenjar mamai, epitel kelenjar mamai yang diambil. Kalau sel otot ya bisa, cuman kalau sel otot umurnya kan sudah lama. Ya. Otot kita itu terbentuk di masa yang masih embrional, kalau sudah dewasa seperti kita, umurnya ya sepanjang selama ini. Kalau inti sel epitel kelenjar mamai itu umurnya 3-4 hari sudah berganti lagi seperti epitel kulit kita. Nah, ini akhirnya berkembang menjadi morula, morula dititipkan kepada foster mother, berkembang menjadi hewan baru yang merupakan cloning dari inti sel kelenjar mamai sebagai sumber donor tadi. Pemanfaatan di dalam terapi, gen terapi, gen terapi ada dua kategori, ada direct delivery dan cell-based delivery. Yang direct, gen yang ini pasien yang tidak punya gen normal ini bisa diinsertkan di dalam virus, virusnya disuruh menginfeksi pasien ini, sehingga virus masuk, DNA-nya masuk ke dalam sel tubuh pasien ini yang direct delivery. Kalau yang indirect, dari pasien ini diambil stem cell-nya, stem cell. Nah, stem cell-nya dikultur. Stem cell yang dikultur ini dimasukin DNA atau genom baru melalui bantuan infeksi virus. Ya, melalui bantuan infeksi virus, menginfeksi stem cell-nya pasien ini, setelah berhasil, stem cell ini dikembalikan kepada pasien ini, sehingga genomnya akan berhasil masuk. Oke, itu yang sederhana. Ya. Ini contoh kasus Andri Gobea ini yang menderita penyakit dia tidak bisa menghasilkan antibodi karena tidak punya gen ADA, adenosin deaminase. Kemudian diinsertkan gen ADA ke Andri Gobea ini, kemudian berhasil dan akhirnya bisa menghasilkan antibodi. Ya. Dengan cara seperti ini, ya. Diambil stem cell yang dari Andri Gobea ini, dikultur, ya. Kemudian kulturnya diinfeksi oleh virus yang telah direkayasa ada gen adanya adenosin deaminase, sehingga gen adenosin deaminase bisa masuk ke dalam stem cell yang diambil Andri Gobea ini. Setelah berhasil masuk, ya, stem cell yang berhasil masuk dimasukin oleh gen ADA ini dimasukkan kembali ke Andri Gobea ini, sehingga Andri Gobeanya bisa menghasilkan protein adenosin deaminase sebagai sumber bahan untuk membuat antibodi. Ada cara lain, ya, ada cara lain. Ini pasangan suami istri yang sudah diprediksi akan menghasilkan anak dengan kondisi cacat genetik.
Ya. Karena sudah diprediksi seperti itu, ya, dia bisa menghasilkan embrio, embrionya dikultur kemudian direkayasa dengan pemberian DNA melalui vektor virus, kemudian setelah berhasil, inti sel daripada embrio baru ini sebagai donor untuk dikloningkan ke embrio ibu yang baru. Ya, setelah berhasil, kemudian dia akan berkembang menjadi individu yang sehat. Ya. Banyak pasangan suami istri yang setelah hasil cek genetik itu akan menghasilkan kelainan genetik. Kalau sudah begitu, dia harus membuat terapi gen. Ya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, anak yang lahir dari embrio hasil frozen yang lebih dari 4 tahun disimpan. Ya, disimpan. Kemudian dimasukkan ke uterus seorang ibu lagi, ya, walaupun ibu berbeda, tapi dimasukkan di dalam uterus sehingga lahir dengan kembarannya sudah berumur 24 tahun. Ya, dia lahir karena disimpan di dalam freezing embrio tadi. Ya. Nah, ini rekayasa yang baru yang menghasilkan metode CRISPR-Cas9, ya, suatu rekayasa untuk memasukkan genom ke dalam embrio. Ya, ini sebetulnya sudah banyak dilakukan pada hewan dan tumbuhan, tapi Jiankui ini memasukkan di dalam embrio preimplantasi, embrio manusia preimplantasi, ya, yang akhirnya disebutkan dia bisa melakukan desainer genomik daripada bayi, ya, yang pernah dilakukan. Ini preimplantasi belum dilahirkan sih, yang bisa kebal terhadap HIV. Ya. Namun akhirnya dia dianggap sebagai melanggar etika, sehingga kalau tidak salah sekarang sudah berurusan dengan pihak kepolisian pengadilan, sudah diputus bersalah. Nah, itu yang dilakukan. Jadi CRISPR-Cas9 ini pertama kali digunakan pada manusia tahun 2018, sekarang 2025 ya. Sudah 7 tahun yang lalu ini CRISPR-Cas9. Ya. Saya kira itu saja, kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan, angkat tangan. Ini pas jam 2 lebih 21. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, mau tanya. Silakan Stefani. Berarti kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya ada bayi hasil dari apa tuh bayi tabung gitu Pak. Terus dia kebetulan melanggar etika gitu. Berarti orang tuanya juga kena di penjara nggak Pak kira-kira? Kan aslinya kan kan pasti kan atas persetujuan orang tuanya kan Pak. Berarti Ya, kan ya. harusnya ada andil orang tuanya juga gitu Pak. Terima kasih. Iya, mestinya di dalam inform consent itu bagaimana seorang pasien, seorang dokter melakukan tindakan kepada pasien, ya itu kan sama, ya namanya inform consent itu persetujuan dari mas. Kalau ada kesalahan dan itu sinyalir kesalahan itu juga ada pada dokternya dan ada pada orang tuanya, ya keduanya kena, gitu. Jadi sebagai orang tua harus hati-hati juga. Di negara-negara yang maju, contohnya Rusia, pada saat saya belajar S3 di Jepang itu satu lab dengan saya itu bagian genetik dari Rusia. Itu konsultan genetik, ya dia belajar terkait dengan konsultan genetik
juga mempelajari kelainan-kelainan genetik pada baby. Ya. Tapi dia seorang dokter yang memang spesialis konsultan genetik pada baby atau pada pasang suami istri yang akan menghasilkan anak yang sebelumnya sudah dicurigai, kemudian kan menghasilkan anak-anak yang terjadi gangguan genetik. Ya. Karena kan sudah tahu biasanya keluarganya si pria ada kelainan genetik, kalau nanti menikah punya anak ya kemungkinan akan menurun atau keluarganya perempuan seperti yang terjadi pada keluarga Ratu Inggris itu. Ya, ada beberapa penyakit hemofilia itu. Diketahui ya kayaknya. Ada. Ya. Jadi mestinya kontribusi orang tuanya juga. Jadi harus hati-hati juga ya. Kalau menurut Bapak sendiri, setahu Bapak juga, kalau di Indonesia sudah banyak ya Pak, kayak hasil bayi tabung. Kayak, Oh, maksudnya kayak, misalnya ada yang kayak lebih tahan HIV gitu kan Pak. Kalau di Indonesia sudah ada yang kayak gitu enggak? belum ada rekayasa seperti itu, belum ada. Tapi kalau bayi tabung sudah banyak. Dokter Oki Hinting itu 3 tahun yang lalu itu sudah memperingati lahirnya 500 bayi hasil bayi tabungnya Dokter Oki Hinting. Ya, pada saat itu ya sudah lama. Tapi kalau rekayasa untuk dimit kayaknya. Kalau Maaf Pak, ya nggak tadi ngomong apa saya nggak tahu, cuman sebenarnya ngomong oh, tapi oh enggak Pak. jadi seperti itu. Kalau di Indonesia untuk merekayasa genetik untuk kepentingan untuk resisten terhadap apa-apa belum. Tapi untuk terapi gen sudah ada. Ya, terapi gen sudah dilakukan. Ya. Sekarang kalau nanopartikel itu sudah gampang, nano liposom yang berisi potongan DNA untuk diinjektkan dalam manusia sudah dilakukan. Ya. Tapi untuk terapi, ya untuk terapi. Ya. Masih Oke, Pak. ya. Yang lainnya ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya silakan. Kalau misalnya mau rekayasa genetika pada manusia gitu, itu apa hanya Nah, bisa pada embrio atau kalau misalnya yang udah dewasa gini bisa? kalau dewasa itu namanya terapi gen. Oh, Ya, terapi gen dengan memasukkan stem cell kita. Tubuh kita itu masih punya stem cell. Ya, stem cell yang dipunyai tubuh kita contohnya yang berhasil dari hematopoietic stem cell. Jadi jaringan calon darah itu yang sering digunakan, itu diambil, dikultur di luar, kemudian diinsert gen tertentu, sudah berhasil dimasukkan lagi ke tubuh kita. Ya, jadi kalau jadi misalnya mau, ya, jadi oh, selnya itu masih sel tubuhnya pasien itu namanya autotransplantasi. Tapi ada tambahan gen. Ya, berarti kalau insersi bisa, delesi nggak bisa? Delesi sementara ini menggunakan silent gen. Ya, terapi gen itu ada metode silent gen. Jadi ada gen menyebabkan sakit, gen itu ditidurkan, namanya silencing gen, ditidurkan dengan pemberian atau antikomplementari terhadap gen yang menyebabkan sakit itu. Ya, itu Berarti sudah. kalau misalnya sudah dewasa gitu, mau HIV-nya di silencing gitu bisa? Oh, kalau HIV kan eh, virus yang infected, ya, yang menginfeksi. Nah, itu sebetulnya ilmu itu berasal dari begini ceritanya. Ada seorang pasien yang menderita hepatitis, ya, menderita hepatitis. Kemudian dia terinfeksi HIV, ya. Di dalam sel limfosit pasien itu kan ada reseptor untuk HIV. Tapi ternyata reseptor untuk HIV itu sudah diisi oleh virus hepatitis. Sehingga limfosit itu tidak terinfeksi oleh HIV, tetapi terinfeksi oleh hepatitis. Nah, karena yang menginfeksi hepatitis itu tidak berefek pada kondisi limfosit untuk menghasilkan antibodi. Jadi pasien tersebut yang menderita hepatitis masih bisa menghasilkan antibodi karena
limfositnya tidak diinfeksi oleh HIV. Orang yang menderita hepatitis dan HIV umurnya jauh lebih panjang daripada yang menderita HIV saja. Ditemukannya mekanismenya seperti itu karena ada reseptor HIV dan sekarang sudah ada rekayasa terhadap reseptor HIV yang direkayasa. Jadi limfosit yang reseptornya tidak bisa diinfeksi oleh HIV. Bisa. Dan limfosit itu dikembalikan ke pasiennya sehingga pasiennya punya dua limfosit. Satu limfosit aslinya yang diinfeksi HIV, satu limfosit yang direkayasa yang tidak diinfeksi HIV itu yang menghasilkan antibodi. Nah, itu cara pada yang sudah dewasa. Ya. Makanya ada joke guyonan menderita HIV dan hepatitis umurnya lebih panjang. Nah, tapi sakit kedua-duanya. Lebih pilih mana? Ya nggak pilih semua gitu. Oke, bisa paham ya, Iya, Sios? Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon maaf ya, hari ini saya harus melalui Zoom. Ya, saya sudah menyampaikan seminggu sebelumnya dengan Bu Popi. Wah, kok pas ada acara. Tadi saya sempatkan waktunya. Ada lagi pas 30 menit. Ini sampai setengah 2 kan? Ya, daripada nanti Anda harus kuliah lagi telat. Ya, kalau tidak ada saya akhiri siang, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat Terima siang. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. ini Pak kuliah masa kuliah. Gimana ini cara keluar? Permisi, Kak. Ini kan meetingnya di record. Apakah bisa diminta recordannya?